adik-adik sekalian? Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini untuk adik-adik sekalian? Baik, Pak. Jadi di sini Bapak ada kertas BMB 3 dan untuk absensi tolong diisi ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kepada adik-adik, siapa yang akan memimpin doa kita untuk membuka kegiatan kita hari ini? Saya persilahkan. Baik, kepada adik Ova, saya persilahkan. Baik, kepada teman-teman semuanya, sebelum kita melakukan bimbingan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kepada teman-teman, mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Ova. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal yang akan Bapak pimpin. Terkait materi kita ialah cara mengelola waktu tidur dengan baik demi kesehatan dan konsentrasi belajar. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini sering saat belajar dia tertidur atau saat guru menerangkan dia sering ngantuk? Coba tunjuk tangannya. Banyak ya. Sama sih, sebenarnya dulu Bapak seperti itu. Namun Bapak sudah tahu gimana tips-tips yang akan Bapak jelaskan nantinya kepada adik-adik sekalian. Jadi di sini Bapak mengingatkan kepada adik-adik sekalian, kita akan melaksanakan bimbingan klasikal agar semua teman-teman atau adik-adik sekalian dapat memahami materi yang telah Bapak jelaskan nantinya. Nah, gimana kepada adik-adik sekalian, apakah sudah siap untuk melanjutkan ke materi yang akan kita bahas? Siap. Nah, sepertinya kurang semangat. Gimana adik-adik, apakah sudah siap? Siap. Itu baru semangat. Baik, nah, kepada adik-adik sekalian, mengapa kita membahas topik ini? Siapa yang tahu? Ayo tunjuk tangannya. Oh baik, kepada adik Widya saya persilahkan. Ini Pak, kenapa kita membahas materi itu? Mungkin Bapak di kelas melihat kami sering mengantuk gitu, sering uring-uringan gitu. Itulah mengapa Bapak mengangkat tema itu. Ya bagus. Kepada adik, kenapa terlambat masuk ke kelas? Tadi ke toilet Pak. Oh baik, silakan dulu. Baik, apakah ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya kepada adik-adik? Baik, kepada adik Ulan saya persilahkan. Terima kasih kepada Bapak. Menurut saya mengapa kita perlu membahas ini, karena kalau misalnya kita tidak pandai mengelola waktu tidur kita, mungkin pada saat pembelajaran dimulai kita tidak akan konsen belajar, Pak. Oh baik, terima kasih. Nah, betul semua yang telah dibilang adik-adik sekalian. Itulah alasan Bapak mengapa mengangkat materi tentang cara mengelola waktu tidur agar kalian tidak mengantuk saat proses pembelajaran. Nah, di sini Bapak minta kepada adik-adik sekalian untuk berkonsentrasi saat Bapak menerangkan, karena materi ini tidak akan Bapak ulang untuk kedua kalinya. Nah, di sini ialah materi Bapak adalah cara mengelola waktu tidur dengan baik dan demi kesehatan dan konsentrasi belajar. Nah, menurut adik-adik, mengapa tidur berkualitas itu penting? Baik, kepada adik Eva saya persilakan. Supaya fokus Bapak. Nah, bagus. Yang lain? Kepada adik Widya saya persilakan. Supaya semangat di sekolah Bapak. Bagus. Semuanya betul ya. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas adalah fondasi bagi kesehatan fisik dan mental adik-adik sekalian, terutama juga bagi Bapak. Dan mental yang optimal. Ini bukan hanya tentang beberapa lama kita tidur, tetapi juga seberapa dalam dan nyenyak kita di saat tidur. Nah, mengapa tidur berkualitas itu sangat penting? Yang pertama itu untuk kesehatan fisik. Nah, jika di saat tidur kita sangat berkualitas, kesehatan fisik kita akan meningkat, daya tahan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menimbangkan hormon yang penting agar kita lebih sehat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Yang kedua itu mood stabil. Pasti di sini yang cewek-cewek sering moodnya nggak stabil dan marah-marah kepada temannya.
Apakah betul apa tidak? Betul. Nah, jadi tidur berkualitas ini sangat penting dikarenakan untuk membantu regulasi emosi dan mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi kognitif. Nah, di sini meningkatkan konsentrasi, memori dan kemampuan problem solving. Krusial untuk belajar. Mengapa ini tidur berkualitas itu penting? Nah, tadi ini agar kita bisa lebih fokus belajar dan cepat menangkap penjelasan yang telah guru-guru berikan kepada adik-adik sekalian. Nah, selanjutnya dampak kurang tidur pada kesehatan dan belajar. Menurut adik-adik, apa dampaknya kalau kita tidur saat belajar? Kepada adik-adik saya persilakan. Kepada adik Naiza, Eliza, saya persilakan. Kalau kita tidur waktu belajar, jadi kita nggak tahu apa yang guru sampaikan, Pak. Nah, betul. Yang lain? Kepada adik Joy, saya persilakan. Kalau kita tidur saat belajar, Pak, mungkin nanti kita akan ketinggalan mata pelajaran, tidak mengetahui mata pelajaran yang diajarkan, Pak. Nah, bagus. Yang lain apakah ada lagi? Nah, jadi dampak kurang tidur pada kesehatan dan belajar ini ialah kurang tidur secara kronis dapat menimbulkan efek domino pada kesehatan dan performa akademik. Yang pertama itu resiko penyakit kronis meningkat. Nah, peningkatan resiko diabetes, hipertensi, terutama bagi orang-orang, pasti adik-adik sekalian jikalau begadang ada yang minum kopi. Ada kan? Ada. Nah, minum kopi pakai susu lagi, ya kan? Nah, Bapak juga dulu seperti itu, tapi sekarang tidak lagi. Nah, itu meningkatkan juga bisa terkena penyakit stroke dan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Adik-adik sekalian pasti sering cemas kan, apalagi terutama di saat dia setelah begadang satu malaman. Sering kan? Nah, sering. Nah, selanjutnya penurunan fungsi kognitif. Di sini konsentrasi menurun, waktu reaksi melambat, kesulitan mengingat informasi baru dan mudah lupa. Adik-adik sekalian di sini pasti sering mudah lupa kan, apalagi terutama jikalau guru menanyakan hasil pembelajaran yang sudah diterangkan di saat proses pembelajaran. Apakah sering? Sering. Sering. Baru di sini perkembangan terlambat. Ini terutama untuk anak-anak remaja seperti adik-adik sekalian. Tidur yang sehat itu, anak dan remaja membutuhkan durasi tidur lebih lama untuk mendukung pertumbuhan. Nah, di sini waktu ideal berdasarkan usia. Nah, adik-adik sekalian biasanya tidur itu berapa lama? Ayo tunjuk tangan. Baik, kepada adik Opa saya persilakan. Kebiasaan saya kok biasanya sampai 5 jam aja. Oh, 5 jam. Yang lain? Kepada adik Joy saya persilakan. 2 jam, Pak. Wow, bagus ya, 2 jam. Baik, kepada adik Cinta saya persilakan. 4 jam, Pak. 4 jam. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tidur yang ideal berdasarkan usia. Nah, kepada anak-anak itu batas ideal berdasarkan usia itu untuk tidur ialah 9 sampai 12 jam untuk anak-anak. Dan untuk remaja itu 8 sampai 10 jam. Adik-adik sekalian tergolong kepada remaja atau dewasa? Dewasa. Wow, berarti tidak remaja ya. Nah, selanjutnya ya dewasa, 7 sampai 8 jam. Nah, tadi adik-adik sekalian ada yang bilang dia tidur 5 jam, 2 jam, dan 4 jam. Menurut adik-adik itu ideal tidak? Tidak. Jadi itu pastinya mengganggu, dapat berpengaruh kepada Kesehatan. Jadi siapa adik-adik sekalian yang tidur selama 7 sampai 8 jam? Tunjuk tangannya. Wow, sedikit ya, tapi tidak apa-apa, bagus. Nanti dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa mengikuti waktu tidur yang ideal. Selanjutnya, di sini Bapak akan menjelaskan mengatur jadwal tidur yang konsisten.
Nah, kenapa Bapak jelaskan ini? Karena menjaga jadwal tidur yang teratur adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan kualitas tidur kita. Nah, yang pertama itu ialah waktu tidur yang sama. Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan membantu mengatur jam biologis tubuh Anda. Nah, adik-adik sekalian, siapa saat libur tidur terus sampai sore, mau sampai siang, tunjuk tangannya. Wow, berarti kalian tidak mau kerja di rumah ya. Ya, yang kedua, hindari pergeseran besar. Jangan tidur terlalu larut dan bangun terlambat. Ini akan mengganggu ritme sirkadian dan membuat Anda merasa lelah. Nah, di sini adik-adik sekalian bisa menerapkan aturan 10-3-2-1-0 untuk tidur lebih baik. Nah, aturan sederhana ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur adik-adik sekalian dengan menghilangkan gangguan umum. Yang pertama itu adalah 10 jam. Hindari kafein. Kafein dapat tepat berada di sistem tubuh Anda selama berjam-jam, mengganggu kemampuan Anda untuk tidur. Nah, hindari kafein ini termasuk kepada kopi. Nah, kepada adik-adik, jikalau ingin tidur nyenyak, itu menghindari minuman seperti kopi agar bisa tidur nyenyak. Nah, selanjutnya itu 3 jam. Hindari makanan berat dan alkohol. Adik-adik jangan meminum miras baru makanan yang berat seperti berminyak. Nah, karena pencernaan yang berat dan alkohol dapat mengganggu tidur dan membuat Anda terbangun di malam hari. Dan jadi yang ketiga itu 2 jam, berhenti kerja atau belajar. Di sini adik-adik memberikan waktu bagi otak adik-adik untuk rehat atau beristirahat dari aktivitas mental yang instan sebelum tidur. Karena jikalau adik berhenti belajar atau bekerja 2 jam sebelum tidur, itu akan sangat membantu agar adik-adik semuanya tidur nyenyak. Siapa adik-adik di sini tidur dia belajar baru ketiduran? Tunjuk tangannya, siapa sering? Nah, pasti saat bangun kalian itu tidak nyenyak kan? Badan sakit, pegal. Nah, oleh karena itu kita menerapkan aturan ini. Yang keempat itu 1 jam, mematikan layar elektronik. Cahaya biru dari layar menghambat produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh. Nah, adik-adik sekalian, siapa di sini pernah mengantuk baru membuka HP, jadi tidak mengantuk, jadinya kebablasan sampai begadang. Nah, jadi banyak adik-adik seperti itu, makanya Bapak sarankan itu 1 jam sebelum tidur sudah bisa mematikan layar elektronik adik-adik sekalian. Yang kelima atau yang terakhir itu 0, jangan snooze. Tekan tombol snooze dapat membuat Anda merasa lebih grogi, bangun dengan segera. Ini maksudnya ialah siapa adik-adik sekalian memasang alarm di jam 6 pagi atau jam 8 pagi. Nah, tapi adik-adik selalu mematikan langsung, tidak segera bangun. Nah, oleh karena itu, ini maksudnya itu jangan snooze. Jangan adik-adik sekalian mematikan alarm, harus segera bangun. Nah, selanjutnya ialah ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Nah, untuk adik-adik tips ini agar adik-adik nyenyak saat tidur ya. Yang pertama, kamar tidur Anda harus menjadi tempat perlindungan yang mendukung tidurnya nyenyak. Yang pertama, adik-adik melakukan suhu yang optimal. Jaga suhu kamar adik-adik karena kalau adik-adik tidak pakai kipas dan kepanasan pasti tidak bisa tidur kan? Nah, jadi jaga suhu kamar sejuk sekitar 80-20 derajat Celcius untuk memfasilitasi penurunan suhu tubuh yang diperlukan untuk tidur. Yang kedua, gelap dan tenang. Adik-adik siapa yang tidak bisa tidur gelap? Harus menghidupkan lampu. Wow, ada aja ya, 3 orang. Tapi yang lainnya pasti kalau mati lampu dia tidurnya nyenyak kan? Iya, Pak. Nah, jadi gunakan tirai gelap untuk memblokir cahaya dan pertimbangkan mesin suara putih jikalau lingkungan Anda bising. Karena kalau lingkungan bising itu mengganggu tidur kan, apalagi terutama yang kita anak-anak kos. Jadi tetangga kos ribut jadi kita terganggu tidurnya. Yang kedua,
investasi kepada kenyamanan. Pastikan kasur dan bantal adik-adik sekalian mendukung dan nyaman. Ganti jika sudah tidak layak. Namun berbeda kasus jikalau ada adik-adik sekalian yang jikalau tidak pakai bantal itu tidak bisa tidur. Apakah ada yang di sini adik-adik? Nah, ada beberapa ya. Namun jikalau yang lainnya bisa mengganti. Baik, selanjutnya rutinitas relaksi sebelum tidur. Jadi adik-adik bisa menerapkan ini. Di sini menciptakan rutinitas menenangkan sebelum tidur, membantu memberi sinyal kepada tubuh bahwasanya sudah waktunya untuk beristirahat. Yang pertama itu mematikan gadget, hindari seperti yang sudah Bapak jelaskan seperti tadi. Di sini hindari layar 30 sampai 60 menit sebelum tidur. Kan sudah Bang jelaskan tadi. Menenangkan. Di sini adik-adik bisa membaca buku fisik, meditasi singkat, mendengarkan musik yang menenangkan hati adik-adik sekalian atau peregangan ringan. Apakah adik-adik ada yang melakukan itu jika sebelum tidur? Tidak. Oh, ada satu, bagus. Yang lain bisa dilakukan ya. Oh, bagus pada adik Eva. Lebih giat ya. Baru terakhir itu teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Di mana fokus pada 5 hal yang terlihat, 4 yang terasa, 3 yang terdengar, 2 yang tercium, 1 yang terasa di lidah untuk menenangkan pikiran adik-adik sekalian. Nah, di sini adalah hindari kebiasaan yang mengganggu tidur. Beberapa kebiasaan sehari-hari dapat menyabotase upaya adik-adik sekalian untuk mendapatkan tidur berkualitas. Yang pertama itu sudah Bapak jelaskan tadi, batasi stimulan dari kopi, kafein, alkohol, dan makanan berat di malam hari karena dapat mengurangi siklus tubuh. Yang kedua, ini sangat penting, atur tidur siang adik-adik sekalian. Batasi tidur siang maksimal 20 menit. Jangan kebablasan sampai malam dan sampai sore. Siapa yang sering begitu? Agar tidak mengganggu tidur malam. Jadi sering-sering begadang jadinya. Baru kelola stres. Karena stres dan kecemasan adalah musuh tidur. Latih teknik relaksasi, menulis jurnal atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Baik, setelah Bapak menerangkan kepada Abang menerangkan kepada adik-adik sekalian. Jadi apa komitmen adik-adik sekalian setelah Bapak menerangkan tadi materi yang telah Bapak sediakan kepada adik-adik? Saya persilakan untuk tunjuk tangan. Baik, kepada adik Khotra Bima saya persilakan. Baiklah Bapak, dari yang kita belajar hari ini saya menemukan bahwa kita yang sudah berusia dewasa ini maksimal tidurnya adalah 7-8 jam. Lebih dari situ tidak baik dan tidak boleh dilakukan lagi. Bagus. Yang lain? Baik, kepada adik Bapak saya persilakan. Baik Pak, saya berkomitmen untuk mencoba mengelola stres agar saya tidak insomnia lagi dan saya bisa tidur. Bagus. Jadi kepada adik-adik mulai sekarang berkomitmenlah agar adik-adik sekalian bisa lebih fokus belajar dan tidak mengantuk saat proses pembelajaran. Karena ya, itu juga tidak menghargai guru yang sudah mengajar. Nah, jadi kesimpulan yang bisa Bapak berikan kepada adik-adik sekalian, menjaga waktu tidur itu sangat penting dikarenakan jikalau kita tidak menjaga waktu atau kualitas tidur yang baik itu dapat mengurangi aktivitas kita sehari-hari, bisa juga membuat kita menjadi kecelakaan saat berada di jalan menuju sekolah. Nah, jadi sekian yang bisa Bapak terangkan untuk hari ini untuk konseling klasikalnya kepada adik-adik. Tadi Bapak sudah memberikan untuk PMB 3 dan sudah mengabsen. Apakah sekretaris sudah mengabsen? Sudah Pak. Baik, terima kasih. Jangan lupa diberikan. Sebenarnya Bapak ada video, namun dari yang kita tahu di sekolah kita ini tidak ada jaringan. Jadi nanti Bapak akan mengirimkan tips-tips berbentuk video kepada adik-adik sekalian agar lebih gampang mengingat dan menerapkan cara-cara agar tidur itu lebih nyenyak. Sekian dari bimbingan klasikal Bapak. Bapak ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik sekalian.
sudah hadir di bimbingan klasikal Bapak hari ini dan sudah menghargai Bapak. Nah, kepada adik-adik, siapa yang memimpin doa agar kita pulang? Karena jikalau kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Kepada adik Widya saya persilahkan. Pada teman-teman, kalau kita sudah selesai melaksanakan bimbingan festival kita, mari kita berdoa agar semua yang telah kita dapat pada hari ini dapat berguna bagi kita. Doa menurut agama kita. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Widya. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Nanti kita akan mengatur jadwal untuk kegiatan kita selanjutnya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang. Siang.